Baiklah semuanya, selamat datang kembali di channel Opal Saputra. Seperti biasa, ini adalah channel alur film berdasarkan kisah nyata maupun hanya sebatas pemikiran saja. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berdasarkan kisah nyata yang berjudul 127 atau 127 Horse 2010, dimana ini diambil dari kisah nyata seseorang bernama Aaron Ralston yang menceritakan sosok Aaron Ralston yang mengamputasi atau memotong salah satu bagian tubuhnya agar dia bisa selamat. Sebelum menonton video ini, Mimin memperingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler dari film yang berjudul 127 Horse 2010. Jika kalian tidak suka dengan video bertema spoiler, silahkan skip video ini dan menonton video aslinya. Namun, jika kalian penasaran dengan cara Mimin mengalurnya atau belum paham dengan alur filmnya, silahkan lanjut menonton. Di awal film kita akan diarahkan ke sebuah apartemen dan diperlihatkan karakter utama yaitu Aaron Ralston. Kita panggil aja Aaron. Di mana dia ditelepon oleh seorang wanita yang bernama Sonja. Dan scene pun beralih memperlihatkan Aaron yang mengendarai mobilnya dan akan pergi ke suatu tempat di mana dia telah menyiapkan semua barang-barang yang akan dibawanya. Dan dia pun merekam perjalanannya yang bertepatan pada tanggal 25 April 2003. Dan dia juga mengatakan baru sampai di tempat yang bernama Canyonlands dan dia pun menaruh mobilnya di sana dan dia pun tidur di dalam mobil. Pagi pun tiba, adegan pun memperlihatkan si Aaron yang menggunakan sepeda untuk sampai ke tujuannya dan tak lupa dia pun merekam momen itu. Dia pun bersepeda dengan sangat gembira dan mengatakan bahwa ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya dan dia pun terjatuh. Namun ya akhirnya dia pun bangkit lagi. Namanya juga sebuah film gitu ya kan. Selang beberapa waktu dia pun naik ke atas bukit dan melihat sekelilingnya dan diperlihatkan bahwa sekelilingnya hanya dipenuhi oleh bebatuan yang tinggi. Dan dia pun melihat ke arah lain di mana dia melihat dua pejalan kaki dan dia pun menghampirinya, di mana dua pejalan kaki tersebut adalah dua orang wanita yang tersesat dan tidak tahu arah serta tidak tahu bagaimana menggunakan peta. Dan mereka pun berkenalan. Yang satunya bernama Pristi dan satunya lagi bernama Megan. Aaron pun menunjukkan rute yang benar dan menunjukkan cara menggunakan peta yang sesungguhnya dan mengatakan akan mengantarkannya jika dia mau. Dan singkat cerita, Aaron pun mengantarkannya. Mereka pun berpisah di mana Megan mengundang Aaron ke pesta yang akan diadakan di dekat daerahnya. Dan Aaron pun mengatakan mungkin dia akan pergi jika dia mempunyai waktu. Sebelum berpisah, mereka pun berfoto untuk kenang-kenangan dan pergi ke tujuan masing-masing. Sewaktu berjalan, Aaron menemukan sebuah tebing, ya kayak curam gini atau ya masuk lah pokoknya gitu. Ya ini Mimin gak tahu namanya apa, jadi kita sebut aja lah sebuah tebing. Dan dia memasukinya dan memotret yang menurutnya bagus dan terus menelusuri tebing itu tanpa tahu apa yang akan terjadi. Hingga akhirnya batu besar pun menimpanya. Aaron pun mencoba tenang dan melakukan beberapa cara hingga akhirnya dia pun terbawa emosi dikarenakan tangannya terhimpit oleh batu besar itu. Dan dia pun melakukan beberapa cara. Ya namanya juga batu pastinya berat dan akhirnya tetap gak bisa bergerak. Dan dia pun meminum air yang dibawanya, di mana dia seketika berhenti dikarenakan dia mengetahui bahwa hanya itulah persediaan yang dia punya untuk bertahan hidup. Dia pun memanggil Pristi dan Megan dan tidak ada balasan apapun. Dan diperlihatkan bahwa si Aaron berada di daerah yang full bebatuan tanpa adanya kehidupan. Dia pun berpikir dan mengeluarkan semua barang-barang yang dibawa olehnya, mulai dari kamera, air, ya gitulah, hingga dia menemukan tang yang dimana tang itu setelah dilipat bisa mengeluarkan pisau kecil dan dia pun menggunakan pisau kecil itu untuk mengikis batu yang besar. Hingga pada suatu momen pisau itu pun terjatuh dan akhirnya dia pun berhasil mengambilnya, di mana Aaron terus menerus mengikis batu itu hingga jam menunjukkan pukul jam 11:59 malam dan menjadi jam 12 malam. Hari pun berganti menjadi hari Minggu dan bertepatan pada tanggal 26 April 2003. Dia pun meminum sedikit airnya dan mengingat suatu kenangan dan dia pun kembali mengambil tali serta melemparkannya beberapa puluh kali hingga akhirnya tali itu tersangkut ke batu dan Aaron mengikat tali itu ke tubuhnya. Hari pun menjadi siang di mana Aaron tetap mengikis batu itu dengan pisau kecilnya dan melihat ke atas ada seekor burung gagak yang lewat dan dia pun melihat ke ujung tebing yang mulai masuk cahaya dan dia pun
pun menghalus cahaya itu dan teringat kembali akan suatu kenang-kenangan bersama ayahnya sewaktu dia masih kecil, di mana ayahnya ini juga seorang petualang. Aaron pun merekam dirinya dan mengatakan bahwa dia terjebak di Blue John Canyon tepat sebelum The Big Drop, ya kayak gitulah suatu tempat. Dan dia juga mengatakan bahwa dia bernama Aaron Ralston dan orang tuanya bernama Donna dan Larry Ralston yang berasal dari Englewood, Colorado. Dia pun memperlihatkan tangannya yang mulai menjadi abu-abu karena tidak mendapatkan aliran darah selama 24 jam, dan dia mengatakan bahwa tangannya telah mati. Dan dia juga memperlihatkan airnya yang tersisa 370 mg atau 3 mata 7 garis sedikit gitulah. Inti dari rekaman itu, Aaron mengatakan bahwa siapapun yang menemukan rekaman ini, dia meminta agar rekaman itu diberikan kepada orang tuanya. Dan tak lama seperti ada suara pesepeda lain dan dia berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang mendengarnya. Malam itu Aaron mengikat tali ke tubuhnya dan menutupi wajahnya supaya dia tidak kedinginan di malam itu. Dan dia pun makan dan meminum sedikit air, di mana dia mengingat ajakan dari Megan untuk datang ke pestanya dan membayangkan gimana rasanya bir serta minuman dingin di pesta. Dan scene pun beralih memperlihatkan ingatan Aaron yang ditelepon oleh ibunya, namun Aaron hanya membiarkannya. Ibunya mengatakan bahwa akhir pekan ini akan sangat terasa sepi. Ya, namun tetap dibiarkan oleh Aaron dan dia pun tidak mendengarkan telepon itu. Hari pun berganti menjadi Senin bertepatan dengan tanggal 27 April 2003 dan dia pun terbangun dari tidurnya. Aaron pun mengikatkan tali ke batu itu dan mencoba menariknya, namun hasilnya tetap sama. Batu itu pun tidak bergerak sama sekali. Dia pun merekam dirinya kembali dan mengatakan betapa menyedihkan dirinya sekarang, di mana dari pagi dirinya mencoba menarik batu itu namun tidak berhasil. Serta Aaron memperlihatkan airnya yang sisa 150 mg dan hanya cukup untuk dia bertahan hidup hingga besok. Dan dia juga mengatakan bahwa dia pipis 2 kali dan dia pun tak lupa pipisnya. Dan dia juga mengatakan bahwa selalu ada gagak yang lewat tepat di waktu 8.17 pagi setiap hari, dan dia pun mendapatkan cahaya setiap jam 9.30 pagi selama 15 menit. Dan dia mengatakan terus-menerus melakukan semua cara dan pada akhirnya dia pun menemukan sebuah ide di mana dia mengikat tali ke tangannya sekuat tenaganya dan akan mengamputasi tangannya atau memotong tangannya sendiri tanpa adanya bius dan hanya berbekal pisau tumpul. Namun tidak berhasil dikarenakan pisaunya yang tumpul. Aaron pun mengatakan dan memperingatkan yang lainnya agar tidak membeli peralatan dari Cina karena itu tidak berguna jika mereka sedang terjebak di saat seperti Aaron ini. Seketika kita pun dibawa ke masa lalu Aaron yang sudah remaja yang merekam keluarganya menggunakan kamera, serta dibawa keingatan di mana ini skip aja lah karena ini mengandung 18 plus yang membuat negeng. Seketika dia pun disadarkan dari kenangan masa lalunya oleh petir yang menandakan akan adanya hujan, dan seketika dia pun senang karena dia bisa mengambil air dari hujan itu. Namun lama-kelamaan air itu menumpuk dan menjadi sangat amat banyak sehingga tebing itu dipenuhi oleh air yang sudah setinggi Aaron dan membuatnya tenggelam. Namun batu yang menimpanya seketika bergeser yang membuat dia terlepas dan bisa keluar dari sana. Namun ya pahitnya itu semua hanyalah sebuah mimpi. Hari pun berganti menjadi hari Selasa 28 April tahun 2003. Di siang hari itu Aaron menyalakan kameranya dan merekam dirinya seperti menghayal dia berada di sebuah show gitu, dan dianya seperti menjadi host dan dianya juga seperti menjadi tamu. Dan akhirnya dia pun mengatakan bahwa dia berharap sebelumnya dia mengangkat telepon ibunya dan selalu seperti itu dan tidak pernah mengabaikannya. Dia pun mengatakan bahwa sesungguhnya penyesalan itu hanya ada di akhir saja dan di awal memang adalah sebuah pendaftaran. Dia pun tidak menyesal dengan apa yang dilakukannya, tapi dianya menyesal dengan tingkahnya yang telah menjadi semena-mena terhadap orang tuanya. Dan Aaron mengatakan waktu terbaik sungguh adalah waktu bersama kalian, yaitu ibu dan ayahnya. Aaron pun membuka botol airnya dan meminum sisa airnya yang tersisa. Ya, itu sangat amat sedikit dan hanya itulah harapan terakhirnya. Dan seketika secara tiba-tiba dia mengambil pisau tumpulnya dan menusuknya ke tangannya, dan dia juga mengira-ngira di mana bagian tulang dan mana bagian daging yang harus dipotong dirinya. Dan dia pun menarik pisau itu
Hari pun berganti menjadi hari Rabu dan diperlihatkan Aaron yang meminum air pipis yang disimpan olehnya. Kemudian di siang hari Aaron mulai berhalusinasi berlebihan. Ya mungkin karena dehidrasi atau kekurangan air yang membuatnya menghayal terus-menerus dan dia merekam dirinya hingga baterainya habis. Dan dia pun menulis makamnya sendiri di batu yang ada di sebelahnya. Di siang hari Aaron naik ke atas batu itu dan melakukan sesuatu hingga membuat tangannya patah. Dan dia pun berteriak dan senang. Ya mungkin tertawa karena menahan sakit. Dan dia pun melakukan langkah selanjutnya, yaitu memotong dagingnya sendiri menggunakan pisau kecil. Dia pun memotong sedikit demi sedikit dan menusuk lalu menusuk. Ya ini karena pisaunya itu tumpul jadi itu setusuknya aja. Aduh cok, sakit kali. Kalian bayangin aja betapa sakitnya harus mengamputasi tangan sendiri tanpa adanya bius dan memotongnya menggunakan pisau yang tumpul. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil memotong tangannya sendiri. Sedikit termenung karena dia berhasil selamat dari ajalnya. Ia pun menyiapkan barang-barangnya dan pergi menyelusuri tebing dengan tangannya yang tersisa satu. Hingga akhirnya berhasil keluar. Di atas sana dia berteriak senang hati dan melihat ada air di bawah sana. Dan dia pun turun dengan tali yang diikatnya. Ya seperti ada kayak penyanggal di atas untuk menaruh tali. Jadi dia tinggal ngikatin aja. Dan di bawah dia pun minum air itu sebanyak-banyaknya dan menyimpan sebagian air di botolnya. Dimana setelah meminum sebanyak-banyaknya dia pun berjalan hingga singkat cerita dia pun menemukan 3 pejalan kaki dan mereka menolongnya. Aaron pun meminta air dan mengatakan bahwa dia habis mengamputasi tangannya sendiri tanpa adanya bius. Dan orang-orang itu pun memberikannya air. Dia pun dibawa berjalan dan menemukan turis yang lain atau pejalan yang lain dan dia pun meminta airnya. Dan singkat cerita helikopter penyelamat pun datang. Di akhir film diperlihatkan 3 tahun kemudian Aaron yang bertemu istrinya yang bernama Jessica dan mereka pun mempunyai seorang anak yang dinamainya Leo dan lahir di tahun 2010 dan film pun berakhir. Ya sorry banget, mungkin kali ini Mimin ngerangkumnya itu sangat amat tidak bagus atau kurang bagus ya gitu lah. Semoga aja viewersnya banyak. Ya karena gimana ya, karena ngerangkum filmnya ini juga kurang gimana gitu. Cuman berfokus pada satu orang dan Mimin belum terbiasa. Namun ini adalah film yang benar-benar berdasarkan kisah nyata. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen, dan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Saya Opal Saputra pamit, see you next content. Jangan pernah berhenti untuk tersenyum dan jangan lupa untuk bernapas.